orang tua Jadi Terima kasih saya untuk melakukan penyuluhan singkat tentang kesehatan gigi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Hana. Saya semester 4 jurusan Rupiah Kesehatan Gigi. ambil rujukan Di sini topik yang saya bawakan itu apa cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Baik, sebelumnya apa nama saya? saya nama Yunus. Kita panggil kalian. Biasa namanya kalau anak kecil itu kapan di mama kasih bangun dia biasa saya di sana orang saya kan dan mau bawa abang saya marga abang ketemu dengan dokter kami anak di Logama jadi kami keluarga begini. Oke, Bapak kita lanjut jawab. Ya lah. Di sini topik yang saya bawa secara pemeliharaan kesehatan gigi. Ini sebelumnya saya ingin bertanya menurut Bapak Bos, apa itu cara kesehatan gigi yang Bapak tahu? Mungkin sehari-hari Bapak menyaksikan gigi atau bagaimana yang Bapak tahu itu kesehatan cara pemeliharaan itu bagaimana? Ya jadi yang saya tahu ya bagaimanapun sejak kecil sudah diajar tentang bagaimana untuk kita menjaga kesehatan terutama kebersihan. Yang saya tahu selama ini adalah ya bagaimana kita bisa membersihkan itu. Cuma mumpungnya kita sudah usia begini kan lebih identik dengan biasa makan sirih. Tapi untuk saya mau bersaksi sedikit bahwa kondisi kesehatan saya dan untuk gigi memang gigi saya itu sudah mungkin karena termakan usia itu sudah tergoreng tapi tidak sakit. Jadi saya masih bisa makan ya makanan yang agak keras, akan daging goreng atau itu saya masih bisa makan. Saya bersyukur karena walaupun sudah ya tergoyang tapi masih saya bisa makan. Seperti itu. Dan untuk kebersihan memang itu sangat penting. Kalau tidak bersih walaupun umat semua lagi kelihatan sudah semacam sudah tidak bisa lagi. Oke, Bapak kita lanjut Ya, di sini cara ada pengertiannya apa? Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut lansia adalah serangkaian tindakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan fungsi gigi serta jaringan pendukung agar tetap optimal seiring bertambahnya usia. Nah, hal ini sangat penting untuk menjaga atau mencegah berbagai masalah kesehatan mulut yang umum terjadi pada lansia, mungkin seperti gigi berlubang, gigi tanggal, dan penyakit gusi. Nah, kalau bisa lihat gambarnya, kita lanjut Oka. ya. Ada tujuannya Oka. Nah, tujuan pemeliharaannya itu pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada lansia bertujuan untuk mempertahankan fungsi mulutnya, mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau misalkan kita bisa jaga kita punya kebersihan gigi dan mulut, kita masih bisa mengunyah, lalu mencegah penyakit-penyakit seperti gigi berlubang, karies gigi, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Di sini ada manfaatnya apa? Manfaat yang pertama apa bisa lihat nutrisi dan pencernaan yang lebih baik. Asupan nutrisi yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh lansia, khususnya dalam menghadapi risiko penyakit terkait usia, mungkin seperti jantung atau penyakit paru-paru. Lalu yang kedua, gambarnya ada pencegahan penyakit. Berbagai penyakit seperti karies gigi, penyakit perlengkapan atau penyakit gusi. Penyakit perlengkapan ini karena gusi. Mungkin gusi yang berdarah, gusi yang mungkin yang kalau gusi sehat itu kan dia berwarna pink. Kalau gusi tidak yang mungkin sudah ada peradangan perlengkapan itu warnanya sudah berbeda. Warna mungkin lebih merah tua. Nah itu sebaiknya harus pergi cek di puskesmas atau di klinik gigi. Lalu yang ketiga, apa bisa lihat gambarnya kesehatan umum dan kualitas hidup. Gigi dan mulut yang sehat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Lalu yang keempat di sini ada pengurangan risiko penyakit sistemik seperti yang saya sudah bilang, seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, diabetes. Itu juga punya hubungan dengan kesehatan gigi. Jadi kesehatan mulut yang buruk dan peningkatan risiko penyakit sistemik seperti penyakit jantung, diabetes, dan pneumonia. Hubungan. Kita lanjut ke di sini ada cara pengobatannya. Yang pertama, kebersihan gigi dan mulut. Nah, itu kita harus menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang berfluoride. Jadi kalau misalkan apa beli pasta gigi di Alfamart atau di Indomaret, apa bisa lihat dia punya komposisi itu yang mengandung fluoride. Karena itu sangat bagus untuk melindungi gigi kita. Dari contohnya kita makan makanan yang manis, terus kita tidak dibersihkan. Nah, kalau misalnya kita pakai yang pasta gigi yang berfluoride, itu dia untuk melindungi gigi kita jadi gigi berlubang. Ya. Lalu yang kedua di sini menggunakan sikat gigi berbulu lembut yang tidak melukai gusi. Lalu sikat gigi juga kalau beli di Alfamart atau Indomaret itu harus perhatikan baik bulunya. Bulunya itu yang harus lembut. Bulunya harus lembut karena kalau misalkan yang kasar, nanti kita menyikat gigi yang biasa saja itu dia bisa terkena di gigi kita dan bisa berdarah. Oh iya. Pada penjelasan itu pasti bisa Iya. bedakan. Iya. Lalu yang ketiga di sini ada menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Biasa apa kalau makan yang keras-keras, terus kalau misalkan ada yang masih terselip di Bisa sih. nah selip di gigi ini pakai apa untuk bersihkan? Ya seperti yang tadi saya cerita bahwa saya memang dari kecil sudah identik dengan gigi dan sudah jelas pasti gigi kotor. Saya selalu mempersiapkan alat untuk saya bisa bersihkan sendiri. Saya ada di depan kaca, saya bersihkan sendiri sehingga tidak terlalu, ya bukan bersih terlalu, tetapi Bisa mengurangi. artinya bisa mengurangi sehingga orang melihat juga terlalu merasa jijik kita seperti itu. Jadi saya menggunakan selain ya ada tusuk gigi, tetapi juga ada alat khusus yang saya buat saya bersihkan seperti itu. Ya, kalau memang Adi dong bilang ada persiapan seperti itu, mungkin saya lebih senang lagi kalau saya minta untuk saya bisa pakai bersihkan gigi. Atau mungkin jalan keluar seperti apa, karena memang mohon maaf kami tidak tahu kalau kaitan dengan itu mau kita kemana. Kan kita pergi di puskesmas paling hanya dikasih kalau keluhannya sakit atau tapi kaitan dengan kebersihan untuk itu kan tidak dijelaskan seperti yang Adi bilang mereka itu. Nah, harapan saya mestinya ada penyuluhan seperti ini, ada saran-saran masuk seperti itu, harus disiapkan alat bantunya sehingga kami bisa peroleh. Nah, kalau seperti tadi dijelaskan di sana bahwa kalau yang dulu kami datang kemudian dapat vitamin, kami bisa pulang, lalu kemudian dibatasi. Ya, dengan sendiri kami pasti malas. Betul. Kami mah lebih baik tunggu sampai kapan saya udah pergi di rumah saja. Kan begitu. Jawaban saya seperti itu pribadi. Silakan. Jadi tusuk gigi juga bagus, Opa, tapi kami dari Lembaga Satling kami pelajari tusuk gigi itu ada baiknya ada tidak baiknya, Opa. Karena ada tidak baiknya itu, Opa, kalau misalnya kita punya gigi lubang yang mungkin sudah sisa akar begitu, Opa. Nah itu di saat kita pakai tusuk gigi, itu tusuk gigi yang kalau sudah masuk di lubang kita itu bisa merupakan penyebab Iya. dari penyakit sistemik seperti yang penyakit paru-paru, jantung, apa ya, karena bakteri di tusuk gigi itu juga tidak baik, bakteri dari lambung mulut yang kita pakai ulang-ulang terus itu tidak baik. Jadi kami sarankan lebih bagusnya pakai benang gigi. Benang gigi, Benang gigi, Opa.
Itu Nah itu seperti apa? Nah, itu dia punya bentuk itu ada yang punya tangkai, ada yang kita bisa pakai jari. Itu benangnya ada bisa beli di Alfamart. Mungkin ada contohnya bisa bawa, Ada saya bisa. kami tidak bawa. Atau Pak. gambarnya kurang kali saja. Oh, Dia kayak semacam Penjelasan benang. seperti begini bagus lalu. iya. Kayak semacam benang. Hidung ini kan fleksibel kalau hari pilih. Kami ini kan hanya ya Iya, betul. seperti itu. Jadi mungkin Adilong nanti akan jalan sampai dengan usia kami kan masih mendapatkan. Nah karena itu permohonan atau harapan kami ketika ada penyuluhan seperti mestinya bawa alat contoh walaupun hanya di tapi kan seperti tadi bilang benang gigi. Iya. Nah itu itu ini seperti ini ada jual di mana dan kami bisa peroleh seperti itu. Kalau hanya Yang punya ya gambar sudah. bisa ada yang punya gambar. Coba. Ya Ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Ini opak. Jadi ini yang pertama itu gambarnya Oh, ada gitu. pakai tangkai. Nah itu Itu lebih gampang praktis. dari yang ya memang itu yang saya lihat lebih bagus daripada kita pakai tikam penagusi kita suplusin sendiri. Iya. Jadi tolong supaya kalau ada dong turun ke lapangan seperti ini kasih apa nama penjelasan terkait dengan kesehatan ya pegang bawa alat-alat bantu seperti ini sehingga walaupun tidak kami peroleh miliki dapat situ tapi mungkin sebagai contoh untuk kami pilih. iya. Nah ini dapat di mana? Nah ini ada di Alfamart, ada murah-murah juga. Alfamart tapi namanya yang saya lupa. Ini apa nanti kalau pergi di Alfamart aku cari sebenarnya ini atau tanya dia di penjaga itu Oke. bilang benang gigi. Telah pakai bahasa sederhana dong Iya. bisa toh. Benang gigi. Dan aduh apa mohon maaf ini kami tidak bawa dia punya. Ya artinya harus ada saling tukar pikiran sehingga ke depan akan ada pengalaman yang ada di lapangan tentu jadi bahan diskusi nanti di tingkat yang lebih kalau Adi Dong kan masih sementara ada di ya, kampus itu kan jadi bekal dari pengalaman untuk nanti besok-besok Adi Dong jadi pemimpin di ini negeri ya sudah menjadi itu harapan kami. Nah, Opa beta lanjut Opa. Ya. Yang berikut di sini menggunakan obat berkumur dengan obat kumur yang dia tuh antiseptik untuk membunuh bakteri penyebab penyakit gigi. Jadi kalau misalkan kita biasanya kan ada yang pakai obat kumur, ada obat kumur yang dia mengandung antiseptik. Itu bertujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri dari rongga mulut. Karena sebenarnya bakteri di kita punya rongga mulut itu banyak Opa. Ada Iya pasti. itu sangat banyak. Terlalu banyak itu. Iya, apalagi tambah dengan yang karies, karang gigi, aduh itu lebih banyak. Iya. Jadi, Opa mungkin Opa pasti jarang pakai obat kumur, Opa. Saya tidak Oh, tidak pernah. Bukan jarang, memang saya tidak pernah, bahkan tidak tahu. Oh, Hari ini sudah ada masukan seperti itu, tapi Iya. bagaimana untuk kami peroleh itu kembali kepada Iya. tadi. itu juga ada banyak jual di Alfamart, Opa. Nah, karena itu penyuluhan itu sangat penting bagi kami yang masih awam. Tapi bagaimana supaya kami bisa pegang bahwa itu sebagai contoh pergi. Nah, Adi dong pegang bahwa macam tadi kawati dan seterusnya obat kumur dan seterusnya. Mereknya apa yang harus kami jangan salah beli total obat untuk pembersih kamar mandi lain dan sebagainya. Begitu. Nah, Opa beta lanjut, Opa. Oke, pulang. Yang kedua di sini ada pola makan. Yang pertama mengonsumsi makanan yang kaya kalsium seperti susu, keju, dan yogurt untuk menjaga kesehatan gigi. Jadi itu semua juga sangat penting untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Lalu yang berikut di Nah, sini, berkali saya tambah sedikit, saya tanggapi sedikit. ya, Kalau kaitan tadi singgung harus ada konsumsi ke susu. Kan susu ini juga karena di usia kami kan identik dengan lambung terganggu. Nah, kira-kira itu bagaimana dia punya? Jangan sampai kami konsumen tahu-tahunya berlawanan dengan lambung yang ada. Ini pun mungkin supaya bisa diantisipasi sehingga jangan sampai kami yang
setelah ini kami lakukan lalu kemudian kita saling lemparkan. Ini gara-gara begini nanti. Ada. Selama Susu juga tergantung opa. Ada susu yang tidak baik untuk mungkin kesehatan manusia opa. Nah, tapi kan tadi bilang untuk kesehatan. Nah kalau itu tidak baik bagaimana? Ini kan berarti mentok. Itu perlu supaya bisa lebih jelas. Oke, lanjut. Ya, lanjut opa. Di sini mengurangi makanan yang manis dan asam yang dapat merusak kandungan gizi. Setuju. Oke, lanjut opa. Ya. Di sini yang ketiga juga ada kita harus banyak mengonsumsi air putih untuk mencegah mulut. Setuju. Karena kan semakin lanjut usia itu salivanya itu semakin berkurang opa. Jadi Kalian buat? saya sarankan opa harus lebih banyak minum. Yang ketiga di sini ada perawatan gigi palsu. Jadi mungkin opa kalau misalkan ini kan kita semakin lanjut usia kan gigi kita juga semakin ada yang semakin tanggal. Jadi kalau misalkan kalau sudah Satu tanggal waktu. di depan itu pasti kita malu juga dengan penampilan kita, pasti kita pakai gigi palsu. Ya, supaya kalau rumahmu Iya, kejam. betul. Beta jelasin sedikit tentang Silakan. gigi palsu apa? Membersihkan gigi palsu itu setiap hari dengan sikat gigi dan sabun yang khusus. Jadi dia punya sabun dan sikat gigi yang khusus untuk membersihkan gigi palsu. Yang kedua di sini berenang gigi palsu dalam larutan pembersih khusus saat tidak kita gunakan. Lalu yang ketiga di sini menghindari penggunaan gigi palsu saat tidur untuk mencegah iritasi pada gusi. Jadi di saat kita pakai gigi palsu tapi kita mau istirahat itu sebaiknya kita harus melepas agar tidak terjadi iritasi. Nah, yang keempat di sini ada pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Yang pertama melakukan pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu untuk lansia dan dewasa, sedangkan untuk anak-anak itu setiap 3 bulan sekali. Mungkin opa punya cucu atau punya ponakan begitu yang masih kecil, opa mungkin bisa kasih tahu orang tua mereka untuk bisa kontrol kesehatan mereka di rumah setiap 3 bulan sekali. Opa seperti lalu yang berikut segera berkonsultasi jika ada keluhan seperti nyeri, perdarahan gusi atau mulut kering yang berlebihan. Misalnya opa mungkin ada nyeri gigi atau perdarahan mulut kering, opa bisa pergi ke gigi atau kuala gigi untuk berkonsultasi. Nah, saya masukin sedikit. Lalu sepanjang penjelasan yang tadi itu menggunakan itu BPJS saja sudah bisa. Gimana? Bisa. Kalau ada BPJS itu digunakan. Tentunya jangan sampai kan kalau sudah sekian banyak penjelasan yang ada itu kita ajukan. Kalau sudah bisa digunakan, sudah gunakan BPJS maka pasti kita kesulitan juga. Ya, pasti penjelasan, pasti ahli pun bisa tahu kalau begini pasti tidak ada lagi penelitian tidak ada ini ada keluh bukan hanya kesehatan tapi juga tapi ini semua menjadi beban tidak harus kesehatan begitu harus nolong pembangkit itu supaya bisa jangan sampai ada tanggapan dari masyarakat ini hanya sebatas ini tetapi tidak menyinggung kaitan dengan usia kita bagaimana kan bagaimanapun kita sebagai orang tua ada anak ada cucu tapi semua itu ada kebutuhan nah kebutuhan ekonomi semakin tinggi ini mungkin agak sedikit beda dengan ya penyuluhan saya apa nama item tadi tetapi bagaimanapun itu kan akan berpengaruh kepada pikiran naik ke pikiran stres darah naik saya tidak sekolah kesehatan tapi pasti ada di situ Iya, betul. oleh karena itu barangkali disusun itu sehingga penjelasan itu bisa
masukan, menghibur, sehingga kami yang datang kita pulang dengan kalau ada semacam masukan ya, walaupun azan tapi kita teringat bahwa tadi penjelasan ini. Ya, itulah. Ada teknik pendidikan teknik pendidikan gigi Kecil nilai. iya kalau untuk kadang itu ada nama tekniknya itu teknik bas di sini yang pertama nanti saya demonstrasi opat tapi beta baca yang pertama di sini teknik menyikat gigi bas sangat diajarkan untuk lansia karena efektif dalam menghilangkan plaque dan sisa makanan yang masih ada di gigi kita. Yang pertama di sini posisikan sikat gigi, bulu sikat gigi diletakkan pada batas kursi dan gigi dengan sudut miring sekitar 45 derajat. Di sini gerakan sikat sikat gigi digerakkan dengan gerakan kecil dan lembut baik secara vertikal untuk membersihkan area yang sudah bersih dan kotor. Yang ketiga di sini ada frekuensi dan keras disarankan untuk menyikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit. Apa biasa kalau sikat gigi berapa menit? Yang 4 kali sehari itu berapa menit? Mungkin bisa lebih dari itu. Saya kan seperti saya kembali lagi tadi kan saya merasa masih ya saya sikat ulang lagi sampai kapan dia beri baru saya bisa kan saya juga mau supaya ya rasa enak lah Segar. jadi memang saya identik dengan yang tadi saya bilang tetapi untuk sikat gigi setiap kali saya mandi pasti sikat gigi pagi siang saya mandi ya sore malam sore lagi Itu sorenya aku biasa sikat gigi. Sore itu sama-sama mandi. Tapi habis sikat gigi apa itu? Makan lagi. Nah itu. Tapi saya selalu saya suruh tidur, saya pasti sikat gigi dulu. Betul. Itu begitu. Ini saya jujur. Karena kalau saya suruh tidur, pasti saya masuk kamar mandi. Sikat gigi dulu. Ini jangan payung. Memang yang kami anjurkan di sini sikat giginya bisa lebih, tapi yang minimal ya 2 kali sehari. Terus sikat gigi itu habis setelah kita sarapan dengan malam sebelum tidur. Jadi yang ini sangat Ya kalau saya malam kita makan, ya makan. Tapi itu mungkin ada kegiatan ada nonton TV apa bagaimana ya. Tapi kalau sudah rasa mengantuk, saya masukkan aja sedikit. Kalau kami anak muda sih kadang-kadang baru kalau semangat. Karena tuh capek, Iya. kalau banyak belajar, saya punya giliran. Oh, apalagi? Oh ya. Iya. Baik lanjut tempat di sini melakukan lansia mungkin memiliki gizi dan sensitif. Lansia mungkin mungkin memiliki gizi yang sensitif mungkin bisa jadi penting untuk kita menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut dan tidak terlalu keras, dan juga pentingnya teknik menyikat gigi bas ini untuk membantu mencegah masalah gigi seperti gingivitis dan kerusakan gigi lainnya yang terjadi pada manusia. Kita demonstrasi cara menyikat gigi. Ini yang saya bawakan ini adalah dia model gigi dan sikat gigi. Supaya depan itu sama bolong-bolong. Jadi teknik menyikat bas itu seperti ini. Jadi sulitnya yang pertama derajat yang ya. Untuk gerakannya selama 8 kali. Ini satunya untuk Halo. pas sebenarnya mama saya kidal jadi saya sikat giginya untuk menyesuaikan. Saya tidak nilai itu. Sebagian kita jangan sampai opa. Adi, dan siapa?
Berapa kali? 8 kali jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di bagian dalam sini juga lupa. Karena ini yang paling sering kita lupa. Ya, di dalam sini juga aku 8 kali. Di sini juga. Lalu jangan lupa di bagian atas juga otak. Seperti yang dirawat tadi. Sudah selesai. Jadi kita lupa Ya, dia hanya antar kenaan. Lupa saya penyuluhan lalu yang paling kita yang sering kita lupa itu mengikat lidah. Jadi aku mengikat lidahnya lalu yang terakhir tinggal itu saja. Itu saja. Iya, Oke. itu saja apa yang bisa Ibu Amin, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Penjelasan gitu supaya Mungkin yang tadi saya sudah jelaskan tadi, mungkin ada yang ingin Opa tanyakan. tadi kan saya sudah menanggapi dan jelaskan yang mana yang saya lakukan, mana yang saya ucap terima kasih sudah bilang, dan hanya mau sekali lagi terima kasih banyak karena penjelasan ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi bagi anak cucu, terutama yang cucu yang begini kan pasti mereka beribut lah. Petunjuknya jelas, sampai hanya semangat tahu-taunya salah. Yang saya mau pesan adalah bagaimana saya ulang, tolong supaya nanti seperti yang tadi ada petunjuk gigi dan segala macam. Kalau misalnya mau datang lagi di sini, tolong ingat supaya kamu bisa yang lain. Hari ini saya, tapi ada teman semuanya kecil. Ya kebetulan saya juga tua di sini juga, jadi saya tahu ada orang tua berapa banyak di sini. Sehingga mereka juga tahu seperti saya. Ya, itu ada pada suntik. Itu yang menyusui dengan Pilih kasih. Yang lain sudah, kami yang lain sudah dapat kita. Tadi Pak siapa? Pak Beni. Pak Beni. Iya. Kami suka nonton kan, saya punya RW jadi saya sukai. Oke, baik sudah. Terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan Ini asal mana? ini orang Kupang sini Opa dari Soe. Kampung mana? Halo, Sentosa. Hah? Sentosa. Ini dari Sumba. Sumba. Ah. Berarti tahu bahasa Timur kan? Ya. Sedikit.